Aplikasi Komputer Psikologi Informatika, Ade Putra, MKOM, Universitas Bina Dharma, Palembang, Sumatera Selatan, 2024. Definisi komputer dalam bahasa Latin disebut computare atau disebut juga menghitung atau komputer anual menurut Robert H. Blismer, yaitu suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, antara lain 1. Menerima input, 2. Memproses input sesuai dengan programnya, 3. Menyimpan perintah dan hasil pengolahan, 4. Menyediakan output untuk informasi. Komputer generasi pertama dimulai tahun 1946 sampai tahun 1959 disebut juga ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube. Satu program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. 2. Berukuran fisik sangat besar. 3. Menggunakan konsep store program dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. 4. Menggunakan simpanan luar magnetik tape dan magnetic disk. 5. Cepat panas, sehingga memerlukan pendingin. 6. Prosesnya kurang cepat. 7. Membutuhkan daya listrik yang besar. 8. Orientasi utama untuk aplikasi bisnis. Komputer generasi kedua dimulai tahun 1959 sampai tahun 1964. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung hampa udara di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Komputer generasi ketiga dimulai tahun 1964 sampai tahun 1970. Transistor menghasilkan panas yang cukup besar, berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC, Integrated Circuit di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak atau multiprogramming dan dapat memproses sejumlah data dari sumber-sumber berbeda pada waktu bersamaan disebut juga multiprocessing. Komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas. Mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Mikroprosesor merupakan ciri khas komputer generasi keempat yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Karena bentuk yang semakin kecil dan kemampuan yang semakin meningkat dan harga yang ditawarkan juga semakin murah. Mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer personal. Pada tahun 1971, Intel Corp kemudian mengembangkan mikroprosesor pertama seri 4004. Komputer generasi kelima. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu, juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor diantaranya adalah Intel Corporation, Motorola, Zilog dan lainnya lagi. Di pasaran bisa kita lihat adanya mikroprosesor dari Intel dengan model 4004. 8088, 80286, 80386, 80486, dan Pentium. Generasi komputer berikutnya, Pentium 2 diluncurkan pada tahun 1998. Mulai generasi Pentium 2 inilah EDORAM diganti dengan SDRAM, dan mulai diperkenalkan AGP atau Accelerator Graphic Port.
Selain itu pada Pentium 2 ukuran dari cache memori mulai 512 kebon bentuk prosesor Pentium 2 adalah slot bukan lagi chip seperti pada Pentium Y atau Pentium Pro. Komputer modern. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, komputer saat ini dibagi menjadi beberapa jenis. 1 superkomputer, 2 mainframe komputer, 3 mini komputer, 4 workstation, 5 microkomputer, personal komputer. Superkomputer, satu jenis komputer yang paling powerful atau proses paling hebat. 2 umumnya digunakan menangani aplikasi perhitungan kompleks seperti peramalan cuaca, merancang roket. Mainframe, digunakan untuk lingkungan banyak pengguna memerlukan akses untuk menjalankan program dan memakai data secara bersama-sama atau perusahaan berskala besar. Dapat melayani ratusan hingga ribuan pengguna. Digunakan umumnya sebagai server e-commerce atau transaksi lewat internet. Mini komputer, ukurannya lebih kecil dari mainframe dan lebih besar dari PC atau perusahaan berskala menengah atau mid-range. Digunakan untuk server jaringan komputer atau server internet. Workstation, komputer single user yang sangat powerful. Umumnya digunakan untuk aplikasi perhitungan kompleks seperti pembuatan animasi komputer. Microkomputer atau personal komputer atau disebut juga PC. Jenis yang paling sering digunakan orang. Mencakup jenis 1 desktop komputer, 2 tower komputer, 3 laptop atau notebook, 4 handheld atau PDA atau palmtop. Komputer yang ada saat ini oleh beberapa pakar dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi beberapa sudut pandang antara lain. Komputer berdasarkan data yang diolah yaitu 1 komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog. Biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka. Karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. 2 komputer digital. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan yang kita kenal. Data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa data digital. 3 komputer hibrid. Merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer berdasarkan penggunaannya. 1 special purpose computer. Special purpose computer berarti komputer untuk keperluan khusus. Komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. 2 general purpose computer. Merupakan komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum. Sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan usernya. Personal komputer merupakan salah satu contoh dari kategori ini. Komputer berdasarkan skala kemampuannya. Berikut ini kategori komputer yang dilihat berdasarkan kemampuannya untuk memproses, baik dalam melayani user, pemrosesan aplikasi, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dalam banyak hal sekaligus pada saat bersamaan. 1 small scale computer, komputer skala kecil, merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. 2 medium scale computer, komputer untuk skala menengah. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mini, yang biasanya melayani penggunanya pada DOM terminal. 3 large scale computer, komputer untuk skala besar. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mainframe.